Selamat pagi semua. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hardware, software, dan brainware berbasis bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Farunisa Nur Laila, Sherly Arisanti Nariswari, Diluh Putu Oktaviani Ariati, Yanda Wulandari Varianti, dan Ananta Amelia Hairunisa. Apa itu CRM? Menurut Kalakota dan Robinson pada tahun 2001, CRM sebagai integrasi dan strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Selain itu, menurut Loudon dan Trevor pada tahun 2002, CRM menyimpan informasi pelanggan dan menyimpan serta merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan. Selain membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. CRM pada mulanya adalah sebuah konsep atau filosofi bisnis yang berkaitan dengan manajemen pelanggan. Belakangan, seiring dengan perkembangan teknologi, hal-hal yang berkaitan dengan CRM kini mulai bergeser, tidak hanya membicarakan konsep, tetapi juga teknologi-teknologi yang mendukungnya. Di antaranya adalah software CRM. Dari fenomena tersebut, definisi CRM menjadi meluas, bergantung dalam konteks apa dia berada. Untuk memahami definisi CRM secara holistik, kita perlu memahami dimensi-dimensi CRM. Menurut Francis Battle, membagi dimensi CRM menjadi 4, yaitu yang pertama strategik, yang kedua operasional, yang ketiga analitikal, yang keempat kolaboratif. Arsitektur CRM. Proses CRM telah dianggap sebagai bagian terpenting dari arsitektur CRM. Berbagai proses telah diperkenalkan oleh para peneliti yang berbeda. Beberapa proses-proses yang ada pada CRM antara lain 1. Knowledge discovery, 2. Market planning, 3. Customer interaction, 4. Analysis and refinement. Aplikasi atau software CRM secara umum terdiri dari 3 tipe, yaitu operational CRM, analytical CRM, dan kolaboratif CRM. Yang pertama, operational CRM adalah aplikasi CRM salah satunya berfungsi untuk memberikan kemudahan dan efektivitas hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, analytical CRM. Pada tipe ini, aplikasi CRM berfungsi untuk menganalisa data-data pelanggan untuk memperoleh pengetahuan dengan pelanggan, sehingga perusahaan lebih mengenal pelanggan secara lebih personal. Yang ketiga, kolaboratif CRM. Pada tipe ini, aplikasi CRM salah satunya berfungsi untuk memberikan informasi tentang pelanggan antar departemen. Menurut pendapat James J. Barnes pada tahun 2003, manfaat yang diperoleh dari penerapan CRM antara lain 1. Memfungsikan penjualan dengan mengembangkan sejarah dan profil pelanggan. Yang kedua, layanan penunjang melalui manajemen jaminan. Yang ketiga, pelacakan dan pemecahan problem. Yang keempat, penjualan silang dan menjual lebih banyak produk atau yang mendatangkan keuntungan yang lebih besar pada segmen pelanggan yang menjadi sasaran kita. Yang kelima, menarik pelanggan-pelanggan baru dengan menawarkan layanan yang bersifat pribadi. Sedangkan menurut Turban, tahun 2003, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan CRM. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan bisnis atau transaksi dengan perusahaan. Yang kedua, CRM dapat memfokuskan pada konsumen akhir untuk produk dan servis. Yang ketiga, mendesain ulang bisnis proses berhadapan muka dengan customer. Yang keempat, meningkatkan profit perusahaan. Dan yang kelima, membangun suatu loyalitas konsumen, khususnya dalam e-commerce. Senada juga yang diutarakan oleh Lukas, yang membagi CRM ke dalam 3 komponen utama, yaitu yang pertama, sumber daya manusia atau human. Dalam hal ini, karyawan sebagai pelaksana Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua, proses. Proses meliputi sistem dan prosedur yang membantu manusia untuk lebih menggali dan menjalin hubungan dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, teknologi. Diperkenalkan untuk lebih membantu, mempercepat, dan mengoptimalkan
faktor manusia dan proses dalam aktivitas customer relationship management sehari-hari. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata yang salah dan terima kasih telah menyimak presentasi kami. Sampai jumpa.